warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang aspek-aspek atau apa-apa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, konsep kurikulum itu mencakup beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan, di mana tujuan ini memegang peranan yang penting, yaitu sebagai pengarah semua kegiatan pengajaran. Yang kedua, fungsi dari adanya kurikulum di setiap sekolah itu ada bermacam-macam. Misalnya, fungsi kurikulum bagi sekolah, guru, kepala sekolah, supervisor, pengawas akademik, masyarakat, bahkan kepada lulusannya. Yang mana kesemua fungsi ini berperan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi. Dimensi kurikulum ini ada 4. Yang pertama yaitu ide. Ide ini berisikan jawaban pendidikan akan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu dokumen yang tertulis. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran atau bentuk aktualisasi dari dokumen yang tertulis tadi. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar atau capaian peserta didik dalam kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum dalam proses pembelajaran ini memiliki kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan. Karena kurikulum inilah yang akan mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Ada 5 landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan yuridis, di mana ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan mengharuskan adanya pengembangan kurikulum yang baru. Yang kedua, landasan filosofis, di mana asumsi yang diperoleh dari hasil pemikiran mendalam terhadap pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan ini mempertimbangkan interaksi peserta didik dengan pendidik dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, yaitu landasan teoritik, yaitu landasan yang memberikan dasar teori tentang pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Kemudian yang terakhir yaitu landasan sosiologis, di mana pengembangan kurikulum didasarkan pada adat istiadat, keyakinan, nilai agama, dan lain-lain. Apa-apa saja sih komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum itu? Nah, ada 4 komponen pengembangan kurikulum, yakni komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen metode, dan komponen evaluasi, di mana setiap komponen-komponen ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, komponen ini memiliki peranannya masing-masing untuk menciptakan kurikulum yang lebih baik dari sebelumnya. Komponen-komponen ini tentunya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tujuan pendidikan nasional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa yang menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum ini? Prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus atau spesifik. Prinsip umum pengembangan kurikulum terdiri dari relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus pengembangan kurikulum ini terdiri dari prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi, proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pembelajaran, serta penilaian atau evaluasi, yang mana keseluruhan dari prinsip ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ada yang disebut dengan model kurikulum dan organisasi kurikulum. Secara teoritis, setidaknya kurikulum ini dapat dikelompokkan menjadi 4 model, yaitu model kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi, dan kurikulum teknologis, di mana keempat model ini memiliki keunikannya masing-masing. Namun, perlu kita ketahui bahwa
Dari keempat model ini memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kompetensi atau kemampuan guru dalam meningkatkan pengelolaan pembelajaran pada peserta didik. Dan yang terpenting adalah kemampuan pengembangan kurikulum itu sendiri. Sedangkan organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan. Tahap terakhir yang perlu kita ketahui dalam proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran itu yaitu tahap evaluasi. Nah, evaluasi kurikulum itu sendiri adalah sebuah proses penilaian terhadap kurikulum baik secara luas maupun hanya dalam lingkup mata pelajaran, atau dapat pula dikatakan yaitu evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa kinerja kurikulum tersebut. Dalam mengevaluasi kurikulum ada beberapa prinsip yang perlu diketahui, diantaranya yaitu bersifat objektif, komprehensif, kooperatif, efisien, dan tentunya harus berkesinambungan, di mana prinsip ini dianggap penting dalam menilai substansi sebuah proses evaluasi dan menjadi pijakan dalam mengevaluasi kurikulum. Kemudian di dalam proses pengevaluasian kurikulum ini ada beberapa model yang digunakan, di antaranya model evaluasi kualitatif, ekonomi mikro, dan kuantitatif. Dari ketiga model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam penerapan evaluasi kurikulum, serta cakupan atau ranah evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang cakupannya sempit, sedang, ataupun yang luas. Namun, terlepas dari itu, model evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran agar lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen pembelajaran. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang komponen-komponen dari kurikulum. Komponen-komponen pembelajaran adalah sebuah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, di antaranya yaitu kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dari semua komponen-komponen tersebut, mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, dalam hal ini guru masih memiliki peranan yang paling utama atau merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam pembelajaran? Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah sebuah landasan berpikir dan berpijak dengan harapan tujuan dan pembelajaran itu dapat tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip-prinsip pembelajaran itu diantaranya ialah motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, serta perbedaan di setiap individu. Di antara kesemua prinsip pembelajaran ini, inilah yang berlaku secara umum dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses belajar, baik digunakan oleh peserta didik ataupun pendidik itu sendiri dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Yang perlu kita ketahui yaitu bagaimana cara kita melakukan pendekatan, bagaimana cara kita menyusun strategi dan model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang kita terhadap pembelajaran atau dapat pula diartikan bahwa pendekatan pembelajaran itu merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Sistem pendekatan ini dibuat karena adanya kebutuhan untuk meyakinkan siswa untuk belajar. Terdapat dua jenis pendekatan, yakni pendekatan yang berorientasi pada siswa dan pendekatan yang berorientasi pada guru itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Adalah sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran ini yang perlu kita ketahui ada 3, yaitu ekspositori, pembelajaran inquiry, dan kooperatif. Yang ketiganya ini digunakan untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran, yang merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang kemudian disajikan oleh guru di dalam kelas. Contoh-contoh dari model pembelajaran yaitu misalnya cooperative learning, collaborative learning,
master learning, dan contextual learning, di mana keseluruhan dari model pembelajaran ini dimaksudkan untuk memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran secara praktik. Akhir yaitu setelah kita mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ialah melakukan sebuah inovasi terkait pembelajaran itu sendiri, di mana inovasi dalam hal ini, inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah sebuah ide atau gagasan dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru dan mampu memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Faktor-faktor yang menuntun adanya inovasi yaitu adanya perkembangan IT, mutu pendidikan yang semakin hari semakin menurun, kurangnya kerelevansian antara program pendidikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada sekarang, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan inovasi dalam dunia pendidikan ini tidaklah mudah. Ada beberapa hambatan yang harus kita lalui. Yang pertama, adanya masalah relevansi pendidikan antara pelaksanaan dan harapan yang diinginkan akhirnya. Yang kedua, rendahnya kualitas pendidikan yang ada saat ini, kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam belajar, dan pelaksanaan pembelajaran, serta daya tampung yang kurang. Nah, sebagai usaha untuk pencapaian tujuan pendidikan ini, pemerintah melakukan perbaikan atau pembaruan kurikulum dari tahun ke tahun, sehingga kurikulum ini semakin baik lagi. Misalnya pemberlakuan KTSP, kemudian penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama, dan banyaknya guru yang menggunakan modul dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa semua aspek yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran itu memiliki maksud dan tujuan yang sama, meskipun langkah yang diambil itu cukup berbeda, yakni meningkatkan pelaksanaan, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, dan mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terkait ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.